بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الأدب الاجتماعي. قدم الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى هذا اللون من التفسير في أربعة مباحث. المبحث الأول حقيقة هذا اللون من التفسير. حقيقة هذا اللون من التفسير. Jadi yang pertama terkait dengan hakikat ya, atau sebenarnya tafsir al-adab al-ijtimai itu tafsir apa ya. Jadi hadza law min at-tafsir ma haqiqatuhu. Baik, wa tsani tarikhu zuhurihi. Ya, mata dhahara hadhihi al-madrasah atau mata dhahara hadza law min at-tafsir. Ya, tarikh zuhur hadza law min at-tafsir. Baik. Wa tsalis mahasinul madrasati wa uyubuha. Mahasinul madrasah wa uyubuha. Ya, sisi positif dan sisi negatif dari corak tafsir al-adabi al-ijtimai. Ya, tentunya binazar ila dirasati syekh ya, bi'tibar ra'i asy-syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullah taala. Wal akhir ahammu rijalil madrasah. Ahammu rijali al-madrasah. Nah, siapa saja tokoh-tokoh penting ya yang dinisbatkan kepada mereka corak tafsir adabi ijtimai ini. Ya. Amma haqiqatuhu faqala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullahu taala fatafsiru al-adabi al-ijtimai huwa at-tafsir ya allati tu'alijun nusus atau alladhi yu'alijun nusus al-Qur'aniyah. Yani at-tafsir alladhi huwa haqiqatuhu ya mu'alajatun nusus al-Qur'aniyah. Taqumu hadhihi al-mu'alajah ala izhari mawadi'id diqqah fi at-ta'bir al-Qur'ani. Thumma ba'da dhalika ya tusaghu al-ma'ani min khilali hadhihi al-mu'alajah at-tafsiriyah allati yahdufu al-Qur'an ilayha fi uslubin shayyiqin akhad. Thumma yutabbiqu an-nass al-Qur'ani atau thumma yutabbiqu an-nass al-Qur'ani ala ma fil qawni min sunanil ijtima'i wa nuzumil umran. Nah, ini hakikahnya ya. Bisa menjadi hakikah, bisa menjadi ta'rif nih ya, kawan. Ya. Ini bisa menjadi definisi atau bisa menjadi ya penjelas atau definisi sebenarnya ya. Nah, jadi tafsir adabi ijtimai itu intinya adalah suatu usaha dalam rangka mu'alajatun nusus al-Qur'aniyah. Ya, suatu usaha untuk bisa memahami nas-nas Al-Qur'an ya. Taqumu hadhil mu'alajah ala izhar mawadi'id diqqah fi ta'bil Qur'ani. Yang mana ketika proses penafsiran Al-Qur'an ini dilakukan ya dalam rangka untuk menampakkan mawadi'id diqqah fi ta'bil Qur'ani. Ya, hal-hal atau menampakkan sisi-sisi Al-Qur'an yang bersifat rinci ya dalam ungkapan yang ditujukan sebagai maksud sebenarnya dari Al-Qur'an ya. Jadi artinya proses awalnya adalah berusaha untuk mengetahui sebenarnya tujuan Al-Qur'an turun itu dalam rangka apa. Ya, dalam setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, tsumma ba'da dzalika tusaghu al-ma'ani allati yahduful Qur'an ilaiha. Lantas kemudian ya setelah dipahami di dalam benak sang mufassir bagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, apa tujuannya. Lantas kemudian ya tujuan dari Al-Qur'an yang telah dipahami oleh mufassir ini tusaghu. Tusaghu itu artinya diungkapkan kembali ya. Diungkapkan kembali, disusun kembali. Tusaghu itu disusun kembali, tu'allaf wa tusannaf ya. Maknanya itu diungkapkan kembali fi uslubin syayyikin akhad ya, dengan ungkapan yang membuat atau dengan ungkapan menarik yang membuat orang yang mendengarkannya itu kemudian tertarik untuk mempelajarinya. Nah, jadi ada yang pertama ya, tafsir ini al-adabi al-ijtimai itu ya memiliki unsur adabi. Adabi itu artinya unsur sastra ya. Jadi memahami Al-Qur'an itu dengan pendekatan kebahasaan yang sastrawi, tapi bertujuan bukan hanya sekadar melihat aspek bahasanya
ya, namun juga untuk mencari apa sih yang diinginkan oleh Al-Qur'an ketika turun kepada manusia. Nah, lantas kemudian ya diungkapkan kembali dalam wujud tafsir ya dengan uslubun syayyikin akhar ya, dengan ungkapan yang lebih menarik, atau bukan lebih menarik ya, karena kalau ungkapan lebih menarik kita katakan nanti tafsir bisa lebih baik daripada Al-Qur'an ya, itu mustahil ya. Maksudnya dengan ungkapan yang menarik untuk mendapatkan pemahaman atas Al-Qur'an ya. Nah, yang ketiga proses berikutnya adalah summa yutabbaqun nas al-Qur'ani ala ma fil qauni min sunanil ijtima' wa nuzumil umran. Lantas kemudian Al-Qur'an ini bukan hanya sekedar menjadi kitab bahasa dan sastra ya, tapi juga tafsirnya ini kemudian diterapkan ya di dalam membentuk kebaikan-kebaikan yang ada di dalam tradisi masyarakat ya, dan juga sistem yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Jadi tsumma yutabbaq an-nas al-Qur'ani, lantas tafsir yang telah ditemukan maknanya tadi dengan ungkapan yang menarik ya diterapkan untuk membentuk fil qaun min sunanil ijtima'. Ya, untuk membentuk suatu sistem bermasyarakat yang islami, dan juga bagaimana kemudian masyarakat ini memiliki umron. Umron itu artinya memiliki ya orang-orang yang nanti juga bisa menjalankan sistem islami ini. Ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya akhwat ya, di sini ada dua istilah yang menjadi penting ya, al-adab wal ijtima'. Ada istilah al-adab wal ijtima'. Al-adab itu maksudnya adalah aspek sastra Al-Qur'an ya, aspek bahasa Al-Qur'an yang menarik, yang sastrawi, yang ada unsur balaghahnya. Nah, itu dipahami tujuannya kenapa turun kepada manusia. Lantas kemudian hasil dari ruh Al-Qur'an itu tadi ya, lewat bahasanya yang menarik itu diungkapkan kembali dengan bahasa yang menarik, dan baru diterapkan untuk membangun suatu sistem masyarakat yang islami. Nah, itu maka ada unsur ijtimainya ya. Jadi kalau kita bisa terjemahkan secara bebas, tafsir adabi ijtima itu artinya tafsir sastra sosial ya. Tafsir sastra sosial. Tapi kalau di Indonesia ya akhwat, kalau di Indonesia sebagian pihak ada yang menilai bahwa yang memiliki corak tafsir seperti ini ya, yang memiliki sang mufassir yang menulis tafsir dengan corak seperti ini yang sangat kental adalah tafsir Al-Azhar karya Buya Hamkah ya, yang dikenal sebagai, atau ada yang meneliti sebagai kelanjutan dari tafsir adabi ijtimai ya, kelanjutan dari para ulama yang mengawalinya dari Mesir. Lalu kemudian di Indonesia ada yang mengatakan bahwa tafsir ini dikembangkan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya. Baik, ada haqiqah atau hadhi haqiqatu hadzal law min at-tafsir ya. Tsumma tarikh zuhurihi ya. Sejarah singkat kemunculan corak tafsir ini. Qala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi, "Dhahara launul adabi al-ijtima'i fi tafsir min khilal madrasatil Ustadz Al-Imam Syekh Muhammad Abduh." Nah, jadi sejarah awal kemunculan tafsir al-laun al-adabi al-ijtima ini ya, itu dimulai ketika Syekh Muhammad Abduh ya, Syekh Muhammad Abduh ini melakukan atau mendirikan majelis tafsir ya. Jadi beliau membuat majelis tafsir yang nanti salah satu penulisnya itu yang tafsirnya itu diimlakan, lalu kemudian dicatat ya oleh salah satu muridnya yang terkenal namanya Syekh Muhammad Rasyid Ridho. Ya, yang nanti akan kita kenal nama tafsirnya dengan nama tafsir Tafsir Al-Manar. Ya, jadi tafsir Al-Manar itu adalah tafsir yang disusun oleh dua ulama ya, Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rasyid Ridho. Tapi yang menjadi awal dari penulisan atau dari penyusunan tafsir itu adalah berawal dari tafsir-tafsir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh. Jadi, ketika itu Syekh Muhammad Abduh menggunakan satu manhaj ya, atau satu metode yang baru, yang unik ini, yang berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya. Nah, akhirnya ditelitilah oleh para ulama bahwa corak yang beliau lakukan ini dominan mengarah kepada dua hal. Ya, pertama kepada menganalisa aspek sastranya Al-Qur'an, dan yang kedua bagaimana Al-Qur'an ini kemudian bisa menjadi solusi ya di dalam menyelesaikan persoalan sosial masyarakat. Maka disebut adabi ijtimai ya. Nah, tapi sebagai suatu corak tafsir yang baru ya, Syekh Az-Zahabi menganalisa tetap ada unsur positif dan negatif dari tafsir ini. Ya,
Nah, unsur positifnya ada, mahasinul madrasah, ya, tapi juga uyubuha juga ada, ya. Sisi negatifnya juga ada. Nah, beberapa analisa beliau apa saja yang menjadi hal-hal positif dari corak tafsir ini. Nah, di sini beliau simpulkan ada 6 ya, Pak ya. Ada 6 sisi positif tafsir al-adabi al-ijtimai. Ya. Yang pertama adalah la tata'atsaru bil mazhab allati taj'alul Qur'an tabi'an li hadzal mazhab. Jadi sisi positif dari tafsir adabi ijtimai yang pertama adalah tidak terikat ya dengan mazhab apapun dan tidak dipengaruhi oleh mazhab apapun. Apakah mazhab akidah misalnya ya, seperti mazhab akidah itu seperti Syiah, Ahlus Sunnah, ya Mu'tazilah, Khawarij, ataupun mazhab fikih ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak terikat ya. Karena mufassir dalam madrasah ini memang berusaha untuk bisa mendapatkan pesan Al-Qur'an tanpa mengikat diri dengan pemahaman yang ada sebelumnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau mengikat kepada suatu mazhab, ya wajar sang mufassir nanti akan menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan mazhab yang dia anut sebelumnya. Nah, karena mereka tidak mengikat diri dengan mazhab tertentu, maka tafsir ini sifatnya bebas ya. Allah tidak Al-Qur'an atau mazhab tafsir ini kemudian tidak menjadi tafsir yang mengikat atau tidak terpengaruh dengan paham mazhab tertentu. Ya. Karena kalau ada orang yang kemudian menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman mazhab tertentu, maka bisa dikatakan tafsirnya itu akan tabi'an li hadzal mazhab. Ya, tafsirnya akan bisa mengikuti mazhabnya. Tapi tafsir adawi ijtimai tidak seperti itu. Ya. Baik, ini sisi positif pertama yang tentunya nanti ada sisi negatifnya ya. Di sini kalau tidak terikat dengan mazhab tertentu ya berarti kan bebas. Nah, kalau bebas ini juga ada sisi negatifnya seperti apa ya. Baik. Tapi kita lihat dari sisi positifnya bahwa ini tafsir yang memang berusaha untuk Al-Quran yang mengatur dan tidak mengikat diri dengan mazhab tertentu ya. Yang kedua, at-tsani waqafat minar riwayatil israiliyah mauqifan nafidil basir. Nah, ini para mufassir yang menggunakan atau para mufassir dengan corak adabi ijtimai ini juga merupakan mufassir yang cukup kritis ya, Pak ya. Cukup kritis kepada riwayat-riwayat Israiliyat. Jadi mereka itu cukup keras ya untuk menolak riwayat Israiliyat. Yang mana mereka menyikapi riwayat Israiliyat dalam tafsir-tafsir klasik ya itu sebagai suatu hal yang harus dikritisi. Mauqifan naqidil basir ya, dengan sikap kritis yang basir. Yang basir itu artinya yang betul-betul ketat ya. Nah, jadi tidak sembarangan menerima begitu saja riwayat Israiliyat. Baik. Nah, yang ketiga, al-ibtiad anil ahaditsil dhaifah awil maudu'ah. Nah, di samping mereka cukup kritis terhadap riwayat Israiliyat, dan mereka juga cukup kritis ya terhadap hadis-hadis yang secara sanad dia dhaif bahkan palsu. Ya, jadi mereka juga tidak mudah menerima hadis ya untuk menjadi sandaran tafsir Al-Qur'an. Nah, apalagi kalau hadisnya itu palsu misalnya ya. Baik, yang keempat, lam takhdu fi ta'yini ma abhamahul Qur'an. Ya, walam tajra'u 'alal qawdi fil kalami 'anil umuril ghaibiyah. Nah, mereka juga ya tidak terlalu menyibukkan diri. Ya, para mufassir dari madrasah ini tidak terlalu menyibukkan diri untuk memastikan ya atau untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci atas apa-apa yang Al-Qur'an sendiri tidak jelaskan. Gitu ya. Misalnya di dalam Al-Quran ada kisah-kisah para nabi, ya Allah tidak menyebutkan si fulan itu siapa, wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a man hadzal rajul, itu kan Al-Quran tidak menyebutkan. Nah, mufassir dari kalangan madrasah ini pun nggak peduli ya, nggak usah kita cari untuk apa mencari tahu loh, toh Al-Quran sendiri tidak menjelaskan gitu ya. Jadi mereka tidak terlalu menyibukkan diri mencari apa yang Al-Quran sendiri melakukan ibham itu tidak menjelaskannya ya. Walam tajaro 'alal khawdi fil kalami 'anil umirul ghaibiyah. Bahkan mereka pun tidak terlalu ya mendalami hal-hal yang itu masih dalam wilayah gaib. Ya, dia cukup imani saja gitu ya. Cukup imani saja, tidak usah ditafsirkan, tidak usah didalami makna yang dimaksudkan. Ya, cukup diimani untuk perkara yang gaib ini. Allati la tu'raf illa min jihatin nususi syar'iyyati shahihah ya. Yang mana perkara gaib itu tidak akan bisa kita ketahui hakikatnya kecuali melalui nas syariat itu sendiri. Bal qarrarat mabda'al iman fi dzalika. Ya, di mana mereka cukup menetapkan ya bahwa perkara gaib ini diimani saja dan tidak usah terlalu mendalaminya secara lebih rinci. Ya, cukup berhenti pada batas-batas penjelasan syariat itu sendiri.
Baik, nah ini sisi yang juga cukup bagus ya, karena yang menjadi poinnya adalah untuk mencari pesan Al-Quran yang sesungguhnya demi kemaslahatan manusia. Adapun masalah gaib ya cukup imani sebagaimana perintah Al-Quran. Baik, yang kelima, ab'ad at-tafsir anit ta'athur bistilahatil ulumi wal funun illa bimiqdaril hajati wa ala hasabil darurah. Nah, yang kelima, sisi positif tafsir ini adalah menjauhkan tafsir Al-Quran ya dari istilah-istilah keilmuan yang itu akan menjauhkan dari pengetahuan atas pesan Al-Quran itu sendiri. Jadi istilah-istilah keilmuan itu maksudnya gini apa namanya mustalahat terkait dengan ilmu-ilmu sains gitu ya, ataupun ilmu-ilmu di luar sains ya, termasuk ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu akidah gitu ya, ilmu kalam. Nah ini mereka berusaha untuk tidak terlalu ya membuat tafsir Quran itu apa namanya dimasukkan ke dalamnya istilah-istilah yang punya definisi yang nanti lebih rumit lagi gitu ya. Ya illa bimiqdaril hajah, kecuali kalau memang dibutuhkan ya, kalau memang dibutuhkan untuk menjelaskan mufradatul Quran misalnya ya, wa ala hasabid darurah ya. Nah jadi artinya kalau kemarin kita sudah bahas ada tafsir ilmi ya, nah, maka di sini bisa dikatakan tafsir adabi istimai ini malah tidak sejalan dengan tafsir ilmi ya, karena tidak menggunakan istilah-istilah yang tadi disebutkan ya untuk kemudian menjadi bahan tafsir. Jadi cukup tafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat ya. Dan yang terakhir ya, sisi positif yang keenam, nahajat bit tafsir manhajan adabiyan ijtimaiyan. Ya, jadi kemudian membangun manhaj dalam suatu tafsir Al-Quran ya dengan manhaj yang bercorakkan adab. Adab itu artinya sastrawi ya. Jadi dia tetap mempertimbangkan aspek bahasa yang sastrawi, tidak sembarangan gitu ya. Bahasanya tetap dijaga dengan baik dan sifatnya ijtimai, dan juga bagaimana pesan-pesan Al-Quran ini kemudian bisa diterapkan dalam sistem sosial masyarakat ya. Alajat masyakil al-ummatil islamiyah khassah, yang mana tafsirnya ini dimaksudkan ya untuk menyelesaikan berbagai macam problematika yang dihadapi oleh umat Islam secara khusus. Wa masyakil al-umam amatan, bahkan termasuk ya mencoba untuk mencari solusi atau persoalan umat manusia secara umum ya, bima arsyada ilahil Quran ya, sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Al-Quran. Nah, misalnya kalau ada persoalan dekadensi moral ya, ada persoalan korupsi ya, ada persoalan hubungan lawan jenis yang tidak yang bebas ya, yang tidak ada ikatan-ikatan yang membatasi hubungan tersebut. Nah, itu mereka cari solusinya di dalam Al-Quran ya, agar kemudian menjadi formula untuk bagaimana Al-Quran menjadi solusi atas masalah-masalah sosial ini ya. Min hidayatin wa ta'alim ya jama'at baina khairai ad-dunya wal akhirah, yaitu berdasarkan petunjuk Al-Quran, hidayah dan pengajaran-pengajarannya yang itu semua dimaksudkan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini secara prinsip sangat bagus ya, Akhwat ya. Jadi Al-Quran itu kembali ingin ditafsirkan berdasarkan apa yang memang turun kepada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah umat manusia. Ya. Nah ini sisi kelebihan-kelebihan ya, sisi positif dari tafsir adabi ijtimai. Ya. Nah sedangkan bagaimana uyubnya, apa sisi negatif ya yang dikritisi dalam metode atau dalam madrasah dan corak tafsir ini? Nah, Syekh Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengkritisi paling tidak ada 5 poin ya. Ada 5 poin bahwa tafsir ini memiliki beberapa cacat ya. Yang pertama adalah a'tat lil aqal hurriyyah wasi'a fi ta'wil ba'd al-haqa'iq asy-syar'iyyah. Nah, faktanya di dalam tafsir yang dikaji oleh Syekh Az-Zahabi, karena ya tafsir adabi ijtimai ini tidak terikat dengan mazhab tertentu, ya maka otomatis akan memberikan peran akal itu kebebasan yang sangat luas gitu ya dalam menafsirkan beberapa haqaiq asy-syar'iyyah. Haqaiq asy-syar'iyyah itu maksudnya perkara-perkara gaib sebenarnya ya, seperti sihir ya, seperti syafaat, kemudian karomah gitu ya. Jadi memberikan akal keluasan yang sangat bebas ya untuk kemudian menafsirkan hal-hal seperti itu. Bisa saja sejalan dengan syariat Islam, bisa juga kemudian sampai kepada wilayah yang keluar dari ketentuan syariat. Nah ini makanya sisi negatifnya bisa kebebasan berpikir itu bisa keluar dari batas-batas ketentuan syariat. Nanti mungkin bisa kita lihat contoh bagaimana sisi negatif ini
akan dijelaskan oleh Syekh Az-Zahabi ketika membahas tafsir tafsir-tafsir yang nanti akan menjadi contoh ya dari tafsir adabi ijtimai. Yang kedua ya, jarat al-mu'tazilah fi ba'dhi ta'alimiha wa aqaidiha. Nah, corak tafsir yang bebas ini ya akhwat, konsekuensinya adalah para mufassirnya akhirnya ya bertemu dengan pemahaman Mu'tazilah yang memang memiliki pemikiran yang bebas gitu ya. Artinya dalam beberapa ajaran, dalam beberapa akidah Mu'tazilah ini mempengaruhi ya para mufassir yang menafsirkan Al-Qur'an dengan adabi ijtimai. Nah, jadi ada beberapa akidah dan ajaran dari kalangan Mu'tazilah yang jarot. Jarot itu artinya ya togot ya. Togot itu mempengaruhi corak dari penafsiran adabi ijtimai ini, dan itu natijat hurriyatul aql ya, sebagai hasil dari kebebasan berpikir yang digunakan dalam manhaj tafsir ini. Yang ketiga, hamalat ba'dhu alfazil Qur'an ya minal ma'ani ma lam yakun ma'hudan indal Arab fi zamani nuzulil Qur'an. Nah, sisi negatifnya juga adalah kalangan mufassir adabi ijtimai ini akhirnya menafsirkan ya beberapa lafaz-lafaz Al-Qur'an dengan makna yang makna itu sendiri tidak dikenal oleh bangsa Arab ketika Al-Quran turun. Ya, karena mereka otomatis kan menyesuaikan dengan bahasa kekinian, gitu ya. Jadi tafsir modern yang menyesuaikan dengan bahasa-bahasa masyarakat kekinian. Makanya ya akhwat, kalau kalian misalnya membaca tafsir Al-Azhar ya, karya Buya Hamzah. Beliau kan orang Padang ya. Itu banyak sekali, nanti kita akan temukan ada peribahasa-peribahasa Padang gitu ya, kosakata-kosakata Padang yang memang menyesuaikan dengan tradisi di mana beliau memang asli dari wilayah tersebut, dan ya tentunya terpengaruh juga dengan local wisdom istilahnya itu ya. Local wisdom itu artinya apa ya? Hal yang baik lah dalam tradisi di mana beliau lahir gitu ya. Nah, jadi ini pun suatu tafsir yang bahkan orang Arab saja belum mengenalnya gitu ya ketika turunnya Al-Qur'an. Nah, bukan hanya dalam konteks wilayah non Arab ya, bahkan di Arab pun seperti itu gitu. Jadi ketika Al-Quran ya ditafsirkan oleh mufassir dengan cara adabi ijtimai, beliau lahirnya di Mesir, nah, maka pengaruh bahasa-bahasa masyarakat di sana akan tampak di dalam tafsirnya ini, padahal bisa jadi bangsa Arab tidak mengenal sebelumnya atau bangsa Arab tidak memahami makna dari Al-Quran ketika turun Al-Quran kepada mereka. Ya, ini sebenarnya bisa juga positif, bisa negatif juga ya. Ya, sisi negatifnya itu tadi Syekh Az-Zahabi mengatakan seakan-akan Al-Quran ini akhirnya tercabut dari akar-akar Arab yang asli. Yang keempat, nah tadi kita ketahui ya akhwat ya bahwa para mufassir adabi ijtimai ini sangat ketat sekali ya dalam menerima hadis. Ya, bahkan mereka kemudian betul-betul menolak hadis yang menurut mereka adalah tidak sahih ya. Nah, hal itu berefek nih, ada sisi negatifnya. Ta'anat fi ba'dil ahadits bid-dha'fi wal wada'. Ya, efeknya adalah dengan sangat mudah mereka akan memberikan cacat kepada hadis-hadis sebagai hadis lemah dan palsu, padahal ma'annaha ahadits shahihah rawahul Bukhari wa Muslim. Padahal bisa jadi hadis-hadis yang mereka anggap cacat itu adalah hadis yang sahih, bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi karena misalnya makna hadisnya itu bisa jadi tidak sesuai dengan pemahaman yang mereka yakini, ya akhirnya hadis itu kemudian diberi catatan sebagai hadis lemah. Padahal secara sanad bisa jadi hadisnya adalah sahih, bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, ini juga salah satu catatan negatif, walaupun di sisi yang lain ada sisi positifnya. Ya. Dan yang terakhir, lam ta'khud bi ahaditsil ahadits sahihah bi ahaditsil ahad as-sahihah as-sabitah. Ya, fi kulli ma huwa min qabilil aqaid. Nah, ini masih ada efek terkait dengan hadis ya. Dalam hal ini mereka pun tidak mengambil ya hadis-hadis ahad walaupun dari sisi sanad dia sahih dalam semua persoalan akidah ya. Karena bagi mereka yang namanya persoalan akidah harus berdasarkan hadis-hadis yang mutawatir ya. Au min qabili sam'iyat ya, atau hadis-hadis ahad yang itu bicara tentang masalah gaib. As-sam'iyat itu masalah gaib ya. Ma'anna ahadits al-ahad fi hadzal bab katsiratun la yustahanu biha. Padahal kata Syekh Az-Zahabi, hadis-hadis ahad yang berbicara tentang masalah gaib, ya, yang bicara tentang masalah akidah usulnya ataupun furu'nya itu sangat banyak yang tidak bisa dianggap remeh gitu, atau tidak bisa kita abaikan. Ya. Nah, jadi
mereka menganggap persoalan akidah dan keyakinan ini haruslah pakai hadis mutawatir dan tidak boleh menggunakan hadis ahad. Dan ini berdampak kepada banyak persoalan akidah yang mungkin wilayahnya furu gitu ya. Tapi kemudian dianggap tidak harus diyakini karena hadisnya tidak mutawatir misalnya. Nah ini sisi negatifnya juga di dalam madrasah adabi ijtimai menurut analisa dan dirasa Syekh Az-Zahabi tentunya ya. Ya bisa kita setuju, bisa kita keliru, bisa setuju, bisa tidak setuju ya. Ini adalah sikap Syekh Az-Zahabi terhadap analisa tafsir adabi ijtimai. Baik. Nah, sekarang yang terakhir ya, akhwat, aham murijalil madrasah. Ya, siapa saja tokoh-tokoh penting dari madrasah adabi ijtimai ini ya. Siapa tokoh-tokoh penting yang menjadi pionir ya dari tafsir adabi ijtimai ini. Nah, Syekh Az-Zahabi rahimahullah taala memberikan informasi bahwa tokoh pentingnya paling tidak ada 3 ya, yang nanti masing-masing akan dikaji oleh Syekh Az-Zahabi corak tafsirnya sendiri ya masing-masing. Yang pertama adalah Al-Ustadzul Imam Asy-Syaikh Muhammad Abduh yang tadi kita sebut sebagai pendirinya ya. Al-Ustadz Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Abduh sebagai pendiri dari corak tafsir adabi ijtimai ini. Kemudian muridnya As-Sayyid Muhammad Rasyid Ridho ya, As-Sayyid Muhammad Rasyid Ridho, yang mana mereka berdua ini nanti menulis kitab tafsir namanya Al-Manar ya, tafsir Al-Manar ya. Kemudian yang terakhir ya Syekh Muhammad Al-Ustadzul Akbar Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Nah, nanti beliau punya tafsir namanya tafsir Al-Maraghi. Nah, ini juga termasuk tokoh besar di dalam tafsir adabi ijtimai. Dan tadi saya katakan ya akhwat ya, di Indonesia yang cukup terkenal adalah tafsir Al-Azhar ya, karya Buya Hamka. Nah, itu juga menggunakan corak adabi ijtimai. Bahkan termasuk tafsir tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisyab juga dianggap cenderung juga kepada corak tafsir ini ya. Karena tafsir ini memang ya banyak sisi positifnya dan tafsirnya ini memang modern gitu ya. Modern dalam arti ya fokus untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, inilah muqaddimah ya, 4 muqaddimah, 4 mabahat yang secara singkat dijelaskan oleh Syekh Az-Zahabi atau saya ringkaskan untuk kalian poin-poinnya sebagai muqaddimah dari kita mengenal corak tafsir adabi ijtimai.